Ada seorang anak Tuhan, dia memanggil saya dengan panggilan sis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa suaminya sedang selingkuh. Kalau dalam bahasa kita sedang berzina. Lalu dia bertanya kepada saya, sis, bagaimana caranya supaya suami saya lepas daripada perselingkuhan, daripada perzinaan itu. Lalu dia menghubungi saya itu karena Tuhan yang menggerakkan dia, dan dia meminta supaya suaminya itu didoakan. Tetapi ketika saya sedang mendoakan suaminya itu beberapa hari, lalu pada hari ini Tuhan membicarakan kepada saya hal ini agar menyampaikan kepada kita bagaimana supaya kita lepas daripada perselingkuhan itu, perzinaan itu. Tubuh kita ini adalah kediaman Roh Kudus. Roh kebenaran ada di dalam Roh Kudus itu. Jadi, anak-anak Tuhan adalah kediaman Roh Kudus. Jadi, ketika anak-anak Tuhan itu mulai selingkuh, mulai berzina, maka ada roh perselingkuhan, roh perzinaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, ada dua roh yang berdiam di dalam diri anak-anak Tuhan. Roh Kudus, roh kebenaran, dan roh perselingkuhan, roh perzinaan. Jadi, Roh Kudus ini adalah Roh Kudus, roh kebenaran, tidak tahan dengan roh perselingkuhan, roh perzinaan itu. Maka berbicaralah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu tidak tahan dengan roh perselingkuhan itu, karena roh itu tidak kudus, tidak benar. Jadi efeknya terjadi di tubuh kita, anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus, roh kebenaran itu akan rasa muntah-muntah. Roh Kudus itulah yang akan merasakan ketidaknyamannya tinggal di dalam tubuh kita ini. Maka efeknya terjadi di tubuh kita sehingga kita rasanya mau muntah-muntah. Maka mulai saat ini Roh Kudus itu akan keluar daripada tubuh kita. Roh kebenaran itu keluar daripada tubuh kita, karena kita tidak hidup benar lagi, karena kita hidup di dalam perselingkuhan, perzinaan yang tidak kudus. Jadi keluarlah Roh Kudus itu daripada tubuh kita, dan kita mulai diikat oleh roh perzinaan, roh perselingkuhan. Itulah yang mendiami tubuh kita, maka kita tidak akan lepas daripada roh perselingkuhan, roh perzinaan, dan kita akan melakukan hal itu tanpa kita merasa malu, karena itulah roh yang menguasai diri kita. Jadi untuk kita lepas daripada itu, kita belajar daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di mana wanita itu kedapatan berzina. Lalu dia akan dihukum, direjam oleh batu. Tetapi
Karena wanita itu melihat kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Dia telah diproses untuk melihat kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Kemudian tidak ada yang menghukumnya pada waktu itu karena Yesus ada di situ menolongnya. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 11, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi untuk lepas daripada roh perzinaan, roh perselingkuhan itu, anak-anak Tuhan harus memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan itu. Untuk kita lepaskan daripada perselingkuhan, perzinaan, pentingnya adalah ketaatan akan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai daripada sekarang. Jika kita mentaati itu, maka kita akan lepas daripada perselingkuhan, perzinaan itu. Jadi ini adalah tindakan ketaatan akan firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan pada hari ini sudah merasakan kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kita sudah merasakan itu. Saat kita melakukan dosa, kita akan ingat akan kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kemudian kita belajar untuk berkata tidak kepada dosa, perzinaan, perselingkuhan, maka kita akan lepas. Ini kita semua mau belajar. Kita belajar bersama-sama untuk keluar, lepas daripada perselingkuhan, perzinaan. Hari ini saya berbicara bukan dengan keinginan hati saya, tetapi atas tuntunan dan perintah daripada Tuhan sendiri untuk mengajarkan diri saya dan semua anak-anak Tuhan. Haleluya. Sekarang kita sudah lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hasil daripada ketaatan kita akan firman Tuhan.